Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok IoT atau Internet of Things. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami atau tugas UAS kami terkait desain smart farming berbasis IoT dengan arsitektur SDDRFC. Untuk itu, sebelum mulai presentasi pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman yang ada di sini karena telah menonton dan juga mengikuti presentasi kami. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Bakah Maulana Masyur dengan NIM 144, ada Zakwan Yudas Pratama dengan NIM 102, ada Faisal Rizky Utama dengan NIM 101, ada Bezalia Yehuda Darmawan Hulu dengan NIM 121, saya sendiri Lauzain Aswar dengan NIM 126, ada Rafif Rasrendia dengan NIM 116, dan yang terakhir ada Alam Cahyo Laksono dengan NIM 103. Baik, untuk itu kita langsung saja memulai presentasi ini dengan analisis 5W1H yang akan diselesaikan atau disampaikan oleh rekan saya. Silahkan rekan Raffi Frasrendria memulai presentasinya. Yang pertama ada Watt. Di Watt ini, desain ini merupakan rancangan smart farming berbasis IoT dengan arsitektur SDDRFC yang mencakup penginderaan melalui sensor, proses data terdigitalisasi, konektivitas antar perangkat, dan pengambilan keputusan oleh mesin. Yang kedua ada Y. Kegiatan pertanian seperti penyiraman tanaman, pemantauan kondisi media tanam, dan penjagaan lingkungan pertanian dapat menjadi mudah dengan otomatisasi serta digitalisasi yang diterapkan menggunakan berbagai teknologi mutakhir seperti IoT dan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada WU, dan otomatisasi serta digitalisasi pada kegiatan pertanian, pekerjaan petani, penjaga kebun, atau aktor lain yang berperan dalam kegiatan pertanian dapat menjadi lebih mudah, sehingga aktor tersebut dapat mengoptimalkan kegiatan lain seperti penjualan produk, pemasaran produk, dan lain-lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Rafif. Ya, saya akan melanjutkan untuk where. Jadi, perangkat dalam desain smart farming ini dapat ditempatkan pada sawah, kebun, atau media tanam lainnya sesuai dengan cakupan yang dibutuhkan. Lalu ada when. Keputusan yang dihasilkan dari serangkaian sensor serta perangkat IoT dalam smart farming ini dapat digunakan pada saat waktu yang dibutuhkan, seperti saat kondisi kelembaban tanah rendah, terdapat asap atau api yang terdeteksinya hewan liar pada media tanam. Data yang diperlukan untuk mengambil keputusan diambil setiap satuan waktu tertentu, sesuai dengan konfigurasi pada perangkat kontrol. Lalu ada how atau proses. Secara garis besar, proses dalam desain ini diuraikan menjadi beberapa poin dalam desain logikal berikut. Yang pertama, sensor melakukan penginderaan atau sensing. Lalu yang kedua, data keadaan lingkungan diterima oleh microcontroller. Yang ketiga, informasi yang diterima menjadi input untuk melakukan aksi. Yang keempat, jika kriteria terpenuhi, microcontroller akan menggerakkan aktuator. Dan yang kelima atau terakhir, data keadaan lingkungan dan penyiraman tanaman dikirim oleh modul Wi-Fi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bakah. Mas Bakah di... Terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya ada pula desain fisik yang diuraikan menjadi tabel sebagai berikut. Seperti contohnya, bagian device ada sensor, ada aktuator dan power. Lalu ada soil moisture, KI019 relay modul. Lalu ada di sensor ada MQ2 gas sensor. Dan di aktuator ada 2P050 solenoid valve. Sensor ada HCSR501 sensor.
dan di atas sebelah sensor. Di aktuator ada WiFi modul. Ya, lalu di desain fisik ini di bagian DU ada wireless LAN atau WLAN sebagai konektivitas perangkat. Lalu ada 4G LTE yang berperan sama seperti WLAN, yaitu untuk mengkoneksikan antar perangkat. Lalu di DIU ini ada Arduino Uno sebagai microcontroller. Lalu di bagian roof ada prosesor, RAM, storage, input output, dan OS, yaitu terdapat di control center atau di salah satu rumah petani atau penjaga kebun. Lalu di bagian fog ada router, switch, dan access point yang berguna sebagai perangkat konektivitas yang mengatur wireless LAN tadi. Lalu di bagian cloud ada service as, service as a ser- software as a service yang berguna untuk pemakaian perangkat lunak pada bagian cloud, dan ada platform as platform as a service yang berguna untuk menyediakan platform di bagian cloud tersebut. Bisa lanjut. Lalu peran setiap perangkat dapat diuraikan dalam tabel seperti ini. Dalam kategori sensor ada soil moisture yang berguna untuk membaca data kelembapan tanah, MQ2 gas sensor untuk mendeteksi asap dan gas pemicu api, ada HCSR501 mendeteksi keberadaan makhluk hidup, lalu DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Di bagian aktuator ada KI019 relay modul dan 2P050 solenoid valve yang memungkinkan Arduino mengontrol perangkat bervoltase tinggi seperti solenoid valve, dan solenoid valve nanti akan menyiramkan air pada tanaman. Pada power terdapat AC 220 volt yang berguna sebagai sumber energi perangkat. Di bagian DU ada Arduino Uno sebagai microcontroller, ada wireless LAN dan 4G LTE sebagai konektivitas perangkat. Lalu di bagian roof ada serangkaian komputer seperti prosesor, RAM, storage, input output, dan OS yang berguna sebagai pemrosesan data pada layer roof ini. Lalu di fog ada router, switch, dan access point yang berguna untuk menghubungkan satu atau lebih perangkat dalam jaringan. Lalu ada di layer cloud ada software as a service dan platform as a service yang berguna untuk menyediakan perangkat lunak dan platform pada bagian cloud. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya karena tadi terdapat desain fisik yang sudah direncanakan, tentunya pasti ada pengadaannya atau cost dari pengadaan barang tersebut. Dari semua yang ingin diadakan, itu prioritas pengadaannya itu penting, seperti soal mustur di bagian sensor, ada MQ2 gas sensor, HCSR501 gas sensor, DHT11 sensor. Itu masing-masing jumlahnya adalah 1 dengan harga satuan yang tertera. Untuk aktuatornya ada 3, ada WiFi modul, 2P050 solenoid valve, KY019 relay modul dengan jumlah 1 juga dengan harga satuan yang tertera. Dan MCU-nya itu adalah Arduino Uno dengan jumlah 1 dengan harga satuan 75.000. Nah, untuk cost yang direncanakan ini tertera untuk dibutuhkan atau jumlah standar yang dibutuhkan untuk media tanam dalam ruangan dan memiliki luas sekitar 1x3 meter. Untuk media tanam yang mungkin lebih besar dapat menyelesaikan dengan luas lahan tersebut. Selanjutnya adalah diagram. Untuk use case diagramnya sendiri, dari administrator itu mengontrol data, mengontrol komponen dan juga pemantauan kondisi tanah. Nah, untuk di bagian kanannya ada kontrol pompa air yang terkoneksi dengan data kelembapan tanah dan juga data keberadaan asap dan api, dan disambungkan ke data filtering. Ada juga data kelembapan dan temperatur udara dan juga data keberadaan hewan. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih
kepada Saudara Beza, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi yang berikutnya itu adalah activity diagram. Pada activity diagram itu yang pertama activity yang dilakukan adalah sensing activity, yaitu membaca keadaan lingkungan. Lalu berikutnya masuk ke processing activity, yaitu filtering dan proses oleh MCU. Lalu yang ketiga merupakan control activity-nya, kontrol data oleh administrator. Lalu berikutnya adalah analysis activity, analisis oleh server atau Spark. Next. Oke, yang berikutnya adalah komponen diagram. Jadi pada komponen diagram ini terdapat sensing komponen, processing komponen, aktuator, kontrol komponen, dan connectivity komponen. Jadi kita dari sensing komponen dulu. Pada sensing komponen terdapat komponen DHT11 sensor, lalu soil moisture sensor, lalu MQ2 gas sensor, lalu HCSR 501 peer. Dan itu dimasukkan ke dalam Arduino MCU-nya. Pada Arduino MCU juga terdapat solenoid valve yang merupakan aktuator dan juga relay yang nantinya diinput ke dalam Arduino MCU-nya. Juga real-time clock yang juga nantinya diinput ke dalam Arduino MCU. Setelah dari processing komponen atau Arduino MCU, dilanjutkan ke connectivity komponen, yaitu Wi-Fi modul, dan dilanjutkan ke wireless LAN. Setelah itu dilanjutkan lagi ke kontrol komponen, yang merupakan komponennya itu analytic server, yang nanti akan ke personal komputer, dan juga ke database yang nanti akan diolah oleh personal komputer. Untuk pemapar berikutnya, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Alam. Yang pertama di sini adalah ladang kebun yang berisi device Wi-Fi modul, lalu Arduino MCU, lalu DHT11 sensor, lalu MQ2 gas sensor, lalu HCSR501 peer, lalu soil moisture, lalu water pump control, dan embed code akan mengirim hasilnya ke Wi-Fi modul. Lalu di sini ada wireless LAN yang berfungsi sebagai penghubung antara ladang kebun dan control center. Control center di sini yaitu terdiri dari PC control center, lalu PostgreDB, lalu smart farming database. Sebelum masuk ke PostgreDB, terdapat proses maaf mas, sebelum di Mac ya. Lalu dalam layer cloud ini terdapat Spark Job mengirim data ke Spark server, lalu Spark server mengirim data ke analytics server. Dari analytics server ini maka hasil dari analytics server ini dikirim ke PostgreDB. Next. Ya, di sini yaitu kelas diagram. DHT11 sensor ini berfungsi untuk mengukur temperatur dan kelembapan udara. Lalu kedua, terdapat sensor soil moisture yang mengukur kelembapan tanah. Yang ketiga yaitu MQ2 gas sensor yang mengukur keberadaan asap dan keberadaan api. Lalu terakhir sensor HCSR501 peer yang mendeteksi keberadaan hewan. Dari keempat sensor ini mereka mengirim hasil outputnya ke Arduino MCU. Lalu dari Arduino MCU mengirim hasil ke dalam database dari PC Control Center. Lalu hasil dari database PC Control Center ini dikirim ke Analytics Server. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Jakwan. Itu dia tadi pemaparan kami untuk mata kuliah IoT yang membahas terkait desain smart farming berbasis IoT dengan arsitektur SDDRFC. Untuk itu, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata atau memang pemaparan yang sulit dipahami, karena kami telah berusaha dengan keras. Terima kasih dari kami yang paling keren.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.